Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Halo, hai teman-teman Katolik semuanya. Selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang, tapi tetap mendalam. Hari ini, aku mau tanya sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Kenapa Minggu Palma itu kelihatannya meriah, tapi sebenarnya justru menyedihkan? Kita datang ke gereja, bawa daun palem, nyanyi hosana, semuanya terasa seperti perayaan kemenangan. Tapi, anehnya, justru di hari itu kita juga membaca kisah sengsara Yesus. Kenapa gereja melakukan itu? Apa sebenarnya makna Minggu Palma? Coba jujur ya, banyak dari kita ikut Minggu Palma itu sekadar ikut tradisi. Ambil daun palem, foto-foto, dan simpan daun di rumah. Tapi, kita jarang tanya, sebenarnya ini semua artinya apa? Bahkan mungkin ada yang berpikir, yang penting sudah datang misa, sudah berkat daun palma. Padahal, kalau kita nggak paham maknanya, kita bisa kehilangan inti dari iman kita sendiri. Dan yang lebih dalam lagi, cerita Minggu Palma itu bukan cuma tentang orang zaman dulu, itu tentang kita hari ini. Minggu Palma adalah perayaan untuk mengenang Yesus masuk ke Yerusalem dengan mulia. Peristiwa ini dicatat di semua Injil, Markus 11, Matius 21, Lukas 19, Yohanes 12. Yesus disambut dengan daun palem, jubah di jalan, sorak-sorai hosana. Ini seperti penyambutan raja. Tapi ada sesuatu yang unik. Yesus tidak datang dengan kuda perang, dia datang dengan keledai. Dalam budaya saat itu, kuda sama dengan perang, sedangkan keledai sama dengan damai. Artinya, Yesus adalah Raja Damai, bukan raja yang menaklukkan dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Kenapa pakai daun palem? Dalam tradisi Yahudi dan gereja, daun palma adalah simbol kemenangan, simbol kemuliaan, simbol para martir. Jadi, waktu orang-orang melambaikan palem, mereka bilang, ini raja kita, ini pemenang. Tapi, mereka belum tahu bahwa kemenangan Yesus bukan lewat kekuasaan, melainkan lewat salib. Ini bagian paling penting dari Minggu Palma. Hari itu, orang bersorak hosana, dan beberapa hari kemudian, salibkan dia. Gereja sengaja menampilkan dua hal ini dalam satu perayaan. Kenapa? Supaya kita sadar, iman manusia itu bisa berubah dengan cepat. Hari ini setia, besok bisa jatuh. Hari ini cinta Tuhan, besok bisa menjauh. Minggu Palma bukan akhir, ini justru awal dari Pekan Suci. Perjalanan dari sorak-sorai, pengkhianatan, penderitaan, salib, dan akhirnya kebangkitan. Ini perjalanan iman kita juga. Gereja melihat Minggu Palma sebagai Yesus sebagai Mesias yang sejati, Raja yang rendah hati, Juru Selamat yang memilih jalan salib. Yesus tidak menolak penderitaan, karena lewat penderitaan itulah kita diselamatkan. Bayangkan kamu punya harapan besar terhadap seseorang. Kamu dukung dia, kamu puji dia, tapi saat dia tidak memenuhi ekspektasimu, kamu kecewa dan meninggalkannya. Itulah yang terjadi di Minggu Palma. Dan kalau jujur, itu juga sering terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang coba kita renungkan, apakah aku mengikuti Tuhan karena cinta atau karena harapan tertentu? Apakah aku tetap setia saat hidup tidak mudah?
Apakah aku hanya hosana di gereja, tapi menolak Tuhan dalam hidup sehari-hari? Minggu Palma mengajak kita memilih untuk jadi kerumunan yang berubah-ubah atau jadi murid yang setia sampai salib. Karena mengikuti Yesus bukan cuma soal merayakan kemenangan, tapi juga berani berjalan bersamanya dalam penderitaan. Kalau video ini membantu kamu memahami Minggu Palma, tulis di komentar ya, apa arti Minggu Palma buat kamu tahun ini, dan share video ini ke teman OMK, keluarga, atau komunitasmu. Jangan lupa like dan subscribe Katekese Santai, biar kita terus belajar iman dengan cara yang sederhana tapi mendalam. Karena iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salve!